3, 2, 1, masuk lur. Oke, lur. Gila. Oke guys, bertemu lagi dengan gua Farel Prawira and Ame Channel. Ame Channel. Wih, di podcast Huawei and podcast Ame. Podcast Ame. Potme. Ya, sip, mantap banget tuh kan. Gila nih. Abang udah sekian lama datang nih, sakit dulu lagi ya. Iya, sempat sakit guys. Jadi gue itu kemarin agak kurang sehat, jadi diundang syuting di podcast ini, podcast Huawei ini. Iya. Jadi gue nolak. Kalau mau bayarannya berapa juta juga gue tolak. Gila, nggak berani gue bang. Karena kesehatan itu paling penting guys. Siap. Ingetin, kesehatan itu paling penting. Tetap jaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan nih. Ya, berapa meter kita masih? Ada kameramen sekarang, kameramen Wih, utama. Kameramen utama. Siapa, Mas? Mas siapa? Iya. Iya lu. Namanya Mas Kiki. Mas Kiki. Ada Mas Kiki, kameramen utama kita. Panggilannya Yellow. Iya lu, asik. Wih, gila. Akhirnya Bang Ame datang juga nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat didoain juga nih jadi sehat. Ya. Amin. GWS ya Bang, biar bisa podcast lagi. Oke. Iya Huawei, makasih. Ya ilah. Benar-benar. Oke nih guys ya, kemarin kita udah bikin part 1 nih. Part 1 kita kan pasti bikin part 2 nya lagi nih kan. Nah, mantap nih, ada part 2, part 3, part 4, part 4, part 5 nih sampai habis insyaallah. Kita juga bakal bikin yang komedi nih. Kalian yang nonton bisa kami undang juga. Kaliannya mau atau enggak gitu aja. Boleh. Nanti banyak bintang tamu berarti Wih, di podcast Huawei ini. banyak Ya? banget. Teman gue tuh SMA, SMP, SMA, kuliah. Gila. Jenjang-jenjang semua tuh udah dilewatin itu mah. SMP, SMA, sampai kuliah, tapi masih online. Pandemi mudah-mudahan cepat berakhir guys, insya Allah. Manula juga. Tapi ini kita di sini tetap ya udah menjalankan protokol kesehatan ya. Pasti dong. Jadi tadi pas masuk juga Bang Ame dicek disemprot, ya. Dicek. Dicek. Cek balik. Semprot baygon. Enggak cek balik lagi ya kayak cek kemarin. Balik, enggak. Oke, kalian yang nonton pasti tahu kan yang kemarin kayak gimana. Jadi yang udah nonton part 2 sebelumnya harus nonton part 1 dulu biar jalan ceritanya. Betul. Ya. Oke, jangan di skip juga, nonton sampai habis karena ceritanya semakin menarik, semakin kesini semakin horor. Amin. Mudah-mudahan banyak yang nonton yang suka. Amin. Banyak yang suka. Insya Allah semuanya pada suka ya. Oke, di sini kan gue ngundang Bang Ame nih. Pasti kita mau bahas cerita lagi nih. Ini jam berapa nih? Jam berapa nih Bang? Wah, jam 3:30 lebih. Jam 4. Gila ya. Hampir jam 4. Nih kita baru mulai nih ya. Nah, insya Allah. Udah dari tadi nih. Bang Ame nginep dulu nih. Emang dia kalau udah malam Rabu suka nginep dia. Amin insya Allah. Oke, di sini kan kita mau bahas lagi nih. Pasti kita bahas horor lagi boleh nih Bang. Sambil minum ya. Oh, boleh. Bang Ame ya. Iya. Wah, ini endorse. Iya, Golda Coffee. Wih. Alhamdulillah. Kameramen udah dapat juga. Udah dapat endorse. Endorse, mantap. Golda Coffee. Minum dulu kita cobain. Enak juga nih Golda ya. Mantap. Thank you Golda. Semoga berkah. Semoga berkah. 3.000 murah banget, mantap. Oke Bang Ame. Sekarang kita kan pasti bahasanya cerita horor lagi nih ya. Aduh, horor lagi. Jam segini mau cerita komedi mah nggak seru Bang. Oke, kalau siang-siang cerita horor nggak seru Bang. Betul. Jadi yang paling bagus tuh jam segini cerita horor Bang. Karena nuansanya aja udah gelap, udah redup, banyak lampu-lampu kuning lagi ya kan. Udah kayak lagi di dukun gitu kan. Uset. Bener. Udah. Oke nih, kita mulai aja nih ya. Boleh, silakan. Cerita horornya nih. Bang Ame udah siapin nih pasti cerita-cerita banyak nih ya. Insya Allah. Seingat gue juga ya. Banyak nih ya. Bang ya Ame. beberapa lah. Oke. Oke, kita mulai ya. Sekarang gue pengen nyalain backsoundnya dulu. Udah ada nih backsoundnya. Huawei nyalain backsoundnya. Iya nyalain. Bang Ame berarti nyalain rokok boleh ya? Oh boleh. Sebatang dulu nih. Sebat. Bang Huawei mah enggak. Iya. Nggak boleh. Walaupun dewasa juga nggak boleh. Ya, kita mau main sehat aja dulu ya. Apalagi lagi kayak gini gitu kan. Betul. Boleh nih ya ngerokok ya. Boleh. Nyalain aja Bang. Santai. Di sini mah kita santai aja. Sini ya, kita nyalain backsoundnya sekarang ya. Silakan Huawei. 3, 2, 1, masuk lur, backsound lur. Wih gila. Mantap cuy.
udah baru mencium bau-bau. Udah kayak Roy Kiyoshi kayak gitu. Roy Kiyoshi kedua ya bang ya. Karena anak indigo nih bang Ami ini. Setengah lah. Iya setengah. Oke bang, gue di sini kan sebagai host gitu kan, pasti nanya dong. Banyak nih cerita-cerita abang yang paling menarik lah. Mungkin abang bisa ceritain yang menarik dulu sampai akhirnya yang biasa-biasa aja. Kemarin seru kan? Seru lumayan banget. lah ya. Bagi gue sih seru ya bang ya. Tapi bagi teman-teman insya Allah seru. Dan pada suka. Ya, pada Penting suka. diambil hikmahnya aja. Ini Ambil hanya hikmahnya. cerita gitu. Iya, buat menghibur kalian kan. Betul. Percaya nggak percaya juga balik lagi ke masing-masing. Iya, masing-masing. Kayak gitu. Bang Ami. Oh iya. Lalu udah masuk nih aura-aura. Iya udah bang, dari tadi masuk mulu bang. Oh, iya. Aneh juga udah masuk nih. Asap rokok ya. Dikit-dikit ada hexos nyala, udah mantap. Oke nih bang ya. Kameramen nggak takut kan? Di pojokan. Mantap. Kata kameramen Mas mantap. Gilo alias Mas Diki. Oke bang. Oke nih bang, kita mau mulai nih bang. Boleh silakan. Backsound udah nyala dari tadi. Oke. Ini di ini dulu. Bang Ami, boleh dong ya Yo. ceritain yang abang ngomongnya kan anak indigo nih ya, bisa dibilang anak indigo kan. Boleh dong ceritain yang paling menarik gitu, biar teman-teman juga tahu, bisa ngenalin Bang Ami, bisa juga subscribe Bang Ami. Langsung mulai aja nih ya. Ya mulai. Untuk cerita misteri kayak yang kemarin di part 1, ini part 2. Oke, apa ya istilahnya yang gue inget itu mulai dari kerjaan gue dulu juga kali ya. Waktu kemarin gue sempat cerita di gedung Arkadia. Ya Arkadia. Jadi gue dulu kerja di desain konstruksi dan itu kerjanya malam. Ya malam. Kita teamwork dan itu mulainya jam 10 malam. Kita makan dulu sampai bisa pagi. Pagi. Jadi untuk cerita di awal waktu itu kita berenam, Oke. satu OB. Itu teman-teman abang semua tuh ya. Iya. Dan itu OB kasihan tidur, dia udah dari siang ke sore ke malam kan. Jadi dia kadang tidur dan kita udah tinggal berenam. Iya. Jadi pada saat itu udah siap kerja, terus bikin kopi. Bikin kopi. Nah, Iya. situ ada kopi hitam, kopi lain dan lain-lain. Ya banyak lah ya. Nah, situ jadi temen gue, Mei, gue bikinin kopi ya. Boleh. Gue bikinin dulu ya. Pantry-nya di belakang, dapurnya kan di belakang. Dia bikin kopi. Berapa nih? Terserah deh, 2, 3 terserah, yang lain udah. Gue udah ngopi. Cuma dibikinin 2 atau 3. Nah, dibikin 2 nih. 2 kopi ini 2 gelas. Dia bikin kopi hitam. Saat dia bikin kopi, emang udah merasa kayak merinding gitu kan. Iya bang. Udah mulai merasa merinding. Pas dia bikin panas tuh kan, dari dispenser kan panas tuh. Bang. Dia bikin, Kecilin dikit ya bang. kenapa serem ya? Iya bang. Pas dia bikin kopi, 2 kopi hitam, dia taruh di pantry di meja tuh. Iya. Dia taruh, dia tinggal dulu ke kamar mandi. Ya Toilet. kamar mandi. Dia tinggal, dia buang air kecil kan. Pas dia balik, udah nggak ada. Maksudnya? Tinggal serat-serat hitam, serat-serat apa? Ampas. Ampas ya, ampas kopi itu langsung habis. Panik tuh bang. Iya. Gila itu bang. Itu langsung habis. Jadi tinggal sisa ampasnya. Ampasnya aja. Dia ngeliat yang satunya masih ada setengah, tapi udah habis juga kayak diisep. Jadi entah kenapa tuh kayak diambil kali ya syarat-syaratnya atau ampas kopinya itu Air-airnya. tinggal ampasnya. Sejak itu juga dia teriak, dia kabur dari ruangan, dia kabur. Wah, gila, kenapa? Tapi gua nggak mau kerja. Dia cabut. Malam itu
Seingat gue sih malam Jumat ya memang. Cuman udah hari itu malam itu dia nggak kerja. Udah sampai akhirnya dia nggak kerja di situ, keluar di situ, resign. Bukan resign. Cabut. Malam itu dia nggak mau kerja karena ketakutan kali ya. Panik. Kayak gitu. Itu cerita yang pertama tuh ya. Masih agak biasa, cuman itu udah gila banget sih, namanya kopi kan. Di malam berikutnya, di malam berapa hari kemudian adik kita ada kerjaan lagi. Iya. Ulang lagi, beda orang temen. Di gedung Bikin itu kopi juga lagi, itu. di gedung itu. Dia bikin kopi. Dia biasa tinggal juga ke kamar mandi kayaknya ya, entah itu dia ngapain, lupa cerita. Seingat Bang Amin lupa. Dia ke kamar mandi apa kemana gitu. Pas dia balik, dia cuma bikin dia hanya satu kopi itu. Habis juga, gak ada airnya tuh nggak ada, langsung tinggal ampas itu. Nggak ada lagi. Nggak ada Terus lagi. dia nggak kerja lagi. Bukan. Oh, bukan. Udah kayak Sapri deh. Habis itu dia ketakutan, tapi nggak setakut kayak yang teman yang pertama. Oh, itu beda orang ya, Bang? Beda orang. Dia dengar gerobak-gerobak di gudang bawah. Jadi itu ada pantry, ada toilet, itu masuk ada Tangga. iya, jadi ada pintu, itu ada gudang. Jadi ada gudang nggak pakai, gerobak-gerobak di situ. Disamperin tuh, Bang. Disamperin. Wih, gila. Bego. Bego. Bodohnya dia nyamperin. Padahal dia penakut. Cuman penasaran emang gitu, Bang. Iya. Namanya manusia kan penasaran. Mm-mm. Dia samperin ke gudang itu Sendirian? sendirian. Nggak pakai temen, ngajak temen? Nggak tahu, kita kan nggak tahu tuh ya. Pokoknya dia nyamperin katanya. Oh, gila. Tiba-tiba pas dia masuk katanya, langsung tuh kayaknya ya suara-suaranya tuh kayak ya tetap masih ada gerubuk-gerubuk gitu, kayak ada meja digoyang. Selepas dari itu kita yang di dalam tuh berempat atau berlima dengar suara wah sukan lah dia. Kemasukan dia. Nah, terus gimana tuh, Bang? Ya udah otomatis kita semua nyamperin ke gudang itu. Dia kemasukan udah kayak binatang. Udah jungkir balik tuh ya, Bang ya. Udah kayak binatang. Jadi kayak semacam kayak macan itu, cuman bukan itu kayak Serigala gitu. kayak gitu-gitu. Ya galak garang gitu ya. Ya di situ yang agak bisa ya Bang Ami juga bisa tuh. Nggak bisa untuk ini, tapi dia nantang. Gua nggak suka. Jadi kayak nggak suka ada kegiatan malam-malam kerja. Tahu juga kan namanya kantor gedung kan bebas kan, maksudnya Ya, emang bebas. kerjanya gitu. Tapi di mata istilahnya di mata makhluk ini nggak terima gitu kali ya, ada kegiatan kerja malam-malam. Backsoundnya nggak jelas nih, Bang. Bikin gue sakit hati. Udah, terus gimana nih, Bang? Pokoknya dia teriak, Iya, teriak. Kucing. pokoknya gua nggak terima. Nggak terima kata dia. Itu makhluknya tuh, Bang. Pokoknya gua nggak terima. Ya udah, Bang, lanjutin, Bang. Ya, Ditutupin jadi- aja sama jadi- suara-suara kita gitu kan. Gua nggak terima. Pokoknya dia bilangnya gua nggak suka ada lo pada gitu, pokoknya teriak. Sama-sama Bapak kayak gitu kali ya. Kayak Dan gua jadi kayak ludruk nih. kayak lu. Pokoknya dia bilang nggak suka ada kegiatan. Iya, udah iya, Bang. Udah kayak gitu. Samping pas sudah kondisinya kayak gitu, samperin lah nih. Apa Bang Ami nyamperin? Ya kapan jadinya kayak ya ada kita doa juga ya, doa gitu. Sudah lama hampir Bang Ami juga mau kemasukan lah juga berdua. Bang Ami kemasukan. Iya, Bang. Tapi ya alam ya kemasukannya nggak tahu, mungkin Dari mana kan kita bukan juga tahu. dari Abang Amenya. apa yang ada di Bang Ame, Atau dari orang, dari turunan penggulai atau gitu. gimana. Jadi ngelawan, Bang Ame juga ngelawan. Belum katanya nih ya, kan ada yang videoin nih temen.
Jadi saat di videoin videoin masukin YouTube. Enggak, udah lama nih dulu nih. Ini tahun 2014 13 pokoknya saat di videoin tuh katanya Bang Ami mau nyergap terbang gitu. Malah sadar. Dia sadar. Oh, dia sadar. Sadar. Selepas dari itu Bang Ami juga masih belum bisa sadar. Ngendalin diri belum bisa. Belum. Tiba-tiba katanya ya entah gimana didoain, pokoknya didoain juga tiba-tiba kayak jatuh banget. Jadi kayaknya tuh yang itu kabur tuh bang. Kabur, jadi Kabur dia. katanya sih Bang Ami udah kayak mau terbang, Tapi nggak jadi. nerekam gitu gimana mau gimana, malah dia sadar. Gila tuh bang. Tapi abang ada yang jagain bang. Terus setelah nggak lama dari itu besok-besoknya kalau untuk kejadian di jembatan, kalau teman-teman semua tahu ya, di jembatan Arcadia itu di Nestle itu ada jembatan ya, bisa naik motor juga tuh ya. Nah itu sering ada Miske. Apa tuh bang? Miska Miskuti. Ilah laganya ya. Sebutan bahasa biar nggak seremnya Miske. Ya elah gaya-gayaan kayak kemarin juga bang. Jadi itu dia sering begini tangannya dan dia terbang mau jatuh. Itu sering yang itu memang banyak yang lihat kalau yang kerja malam itu sering. Emang suka ganggu di situ ya bang. Iya, jadi dia kalau kita ngintip dari jendela tuh, suka ada yang dari kantor jatuh, sampai kadang gue suka di lantai 10, lantai 14, itu pokoknya kelihatan banget tuh di jembatan terbang. Brek. Nah itu untuk kisah-kisah di Arcadia gitu. Berarti Arcadia itu sebenarnya kok bisa angker gitu, kenapa ya bang? Ya menurut cerita sih konon katanya dulu itu lahan makam yang Makam ya bang Kiki. Tuh. Lahan makam yang di apa namanya? Dibabat, digusur. Tapi hanya sebagian yang dipindahin mayatnya ya. Jadi angker lah gitu. Itu nggak boleh tuh bang kayak gitu. Iya, itu. Malah jadi serem gedungnya. Dan di situ disisain beberapa makam yang sesepuh lah. Katanya menurut ceritanya kayak gitu ya. Yang udah lama banget, bahkan yang nggak tahu pemiliknya siapa gitu ya bang. Iya betul kayak gitu. Nah itu untuk cerita di Arcadia lah seperti itu. Kalau selain di Arcadia gimana lagi nih bang? Gue udah pengen banget denger nih. Apa ya? Banyak sih ya. Mulai dari teman ketempelan pernah. Jadi gini, temen ini ada ceritanya. Jadi gue punya. Jadi yang menurut gue ngeliat sih ya. Iya, Bang. Saat dia cerita, dia sakit, terus dia ngobrol. Nah saat dia ngobrol di suatu tempat nih ya, ada di daerah Cilandak. Jadi di saat itu gue ngeliat kayak di badan dia tuh ada orang gede. Gundurwu. Nggak tahu deh. Iya mungkin sebutannya itu. Jadi gede, nempel. Tapi kayak gue kayak tektok batin gitu, kayak ngomong dia kalau dia di situ memang di badan dia itu kayak Jahat. ada yang nyuruh Kiriman. Tapi ya walau alam ya, ini kan hanya cerita gitu. Nah pas saat dia cerita kayak gitu, dia cerita curhat nih temen kayak gitu gini. Iya kalau menurut gua kayak ada yang gak suka. Di satu sisi tiba-tiba dia merinding, gue juga merinding. Dia mau keluar, Bang Ami bilang gitu. Maksudnya gimana? Itu Bang Ami ke teman Bang Ami bilang. Dia mau keluar, tiba-tiba dia langsung gini, hitam itu mental ke banner. Banner apa ya? Banner LED ya? Apa sih namanya? LED yang baliho. Yang baliho ya, apa yang ada gambarnya ada terang-terang. lampunya. Iya, yang ada tulisan-tulisan. Total di situ ada pohon. Di antara baliho itu. Di antara baliho itu ada pohon 2 gede, dan itu yang satu gerak kenceng gini. Dan itu Bang Ami ngeliat dia yang gerak.
satunya dia gerakin Yang satu diem pohonnya. pakai tangan itu bang. Nggak tahu. Ya kan abang bisa ngeliat. Iya, jadi kayak pokoknya dia begini. Oh. Itu malah tuh lihat men lihat men. Astagfirullahaladzim men. Astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu men? Itu ada dia. Itu yang baru keluar dari tubuhnya abang Iya, tuh. nggak ngerti ya. Pokoknya yang Bang Amel lihat sih. Ya dari tubuhnya bang temennya abang ya. Terbang hitam. Ya udah dia gerakan. Setelah dia gerak ini, tapi di saat itu juga dia merasa badan. Ya udah gitu. Itu kalau gue boleh nanya gayanya dia gimana tuh? Bahkan gue nggak bisa lihat tuh Yang ya. mana Bang. nih? Gaya itunya ya, makhluk halusnya Ya, pas. pokoknya pas saat dia terbang, vut, dari badan tuh kayak vut, mental kayak terbang gitu. Terus dia di pohon itu kayak gitu kayak gusuk. Kayak ini ya hewan apa gitu ya? Orang utan gitu ya. Ya, Bang. gitu, betul. Dan itu pohon yang satu bergeraknya kencang banget, memperlihatkan itu dia ada. Iya. Itu sih pasti ya itulah ya. Kalian pasti tahu lah. Iya. Itu cerita Itu cerita. Wih, kameramennya batuk. Batu Baji. Batuk aja. Ya, jadi istilahnya itu cerita yang kedua kali ya, di antara cerita-cerita yang lain. Minum dulu kali biar enggak ini. Udah bang. Oh udah, minum Udah dulu tadi ya. gue minumnya Pakai seret. diam-diam aja. nih. Agak ngantuk soalnya udah mulai pagi nih. Udah mulai pagi. Minum dulu ya, Ya Mas minum. Wawi ya. Ya santai bang, santai. Mas Wawi cerita dulu mungkin kesan-kesannya nih bikin podcast kayak gini gimana? Kesannya sih Tentang misteri kayak gini. gue seneng karena gue juga suka nonton kayak gini. Ya podcast tuh kan jadi ceritanya agak menarik. Jadi kita juga sambil belajar. Ada yang podcast sambil belajar, ada yang podcast ceritain tentang horor-horor gitu kan. Itu emang seru banget sih bagi gue bang. Seru ya. Seru. Jadi gue bakalan lanjutin ini terus. Padahal diri sendiri berani ya. Beraninya 2, Heeh. enggaknya 10. Wah, itu berarti takut. Takut. Ya, betul. Iya. Kalian tahu nggak Gimana? kenapa itu kamera kita nih di sini ke menit segini berhenti? Kenapa? Jadi pada saat yang bikin part 2 ini kameranya itu mati dan ada kendala. Dan kita baru bikin klarifikasinya seminggu 2 minggu lalu. 2 minggu ya? Ya 2 minggu lalu. Nyata ya? Nyata banget. Nyata. Jadi kita bikin podcast tentang misteri horor kayak gini, berarti kita disengin. Tapi ya insya Allah sih malah nggak apa-apa ya. Jadi intinya nge-record di kita pakai 2 handphone, kamera yang kelas tinggi ceritanya nih misalkan. Nah di kamera ini dua-duanya sebagus apapun handphone ataupun sejelek atau selama apapun handphone nggak mungkin dong ngerekam atau nge-record video kalau memang itu memorinya masih full ya, masih full Kita masih pasti. banyak, kita masih banyak bang. Dan logikanya handphone yang satu nge-record tiba-tiba dia stop record atau stop ngerekam, ngelanjutnya 2-3 detik ngelanjut lagi nge-record Jadi kayak tanpa kita matiin, minta apa. nyalain lagi. Nah matiin nyalain lagi betul. Iya bener. Dan untuk yang handphone yang satunya itu benar-benar di stop sama dia, sama Ya, itulah. Ya, cuman di stop. Dan untungnya Mas Wawa ini ngeliat untuk handphone yang satunya kan dekat dengan ya dia. di sini dan kamera yang satunya lagi ada jauh Sana ininya. jauh. Kita nggak bisa ngeliat. Jadi itu matinya atau enggaknya Tapi dia kita nggak bisa otomatis untuk yang jauh otomatis Otomatis. 2-3 detik ngelanjut lagi. Nah yang di sini stop, bener-bener stop. baru gue Dia ngeliat nyalain. dan dia ngelanjut lagi, ngeklik, nge-touch lagi, baru ngelanjut lagi. Gitu. Mungkin pas gue nge-touch di sini kelihatan ya bang Ame. Bisa jadi. Kan ini beda. Di kita di menit ke 40 atau berapa ya? Mungkin kalian nggak tahu ini kan 40. matinya di berapa ya? Nanti kelihatan Ada matinya di 40. berapa. Jadi ada 2. Jadi kita bikinnya ada 2 gitu videonya. Jadi ada 2 handphone yang mati, bukan satu doang. Jadinya nanti yang situ mati 40 menit, yang satunya lagi mati. Gue nggak tahu di menit berapa, gue lupa. Pokoknya kayak gitu. Oke guys, jadinya lanjut lagi ke part 3. Di part 3 gue jelasin semuanya, apa yang dirasakan, apa yang ini gue jelasin. Oke bang Ame ya, sampai sini. Perempuan sih ya, Perempuan cakep gak bang? berubah-ubah. Berubah. Oke, terima kasih. Lanjut ke videonya. Cerita lagi di rumah temen gue. Jadi di rumah temen gue ya. Ya, Apa, rumah teman. Jadi di situ ada apa tuh, ayunan besi. Ya, ayunan besi ya. Iya. Nah,
di situ memang bukan ya suka gue lihat itu ada wanita. Itu kayaknya gue pernah denger deh bang. Di sama teman gue ya. Heeh. Oh ya di situ ada wanita Heeh. sering nampakin ke gue. Gitu. Nah di saat itu juga di rumah teman gue tuh jadi ada teman gue nih, pas banget gue duduk sambil ngobrol nonton TV. Itu jam berapa tuh bang? Itu belum malam, jam 10-an kayaknya, jam 10 atau setengah 11. Masih malam sore. Malam sore. belum tengah malam banget kan. Iya iya. Nah cuman pas gue lagi diem sambil nonton TV, diem main HP, tiba-tiba sini. Itu di kuping abang lu ya? Kayak ternyata Iya. sini Terngiang-ngiang. sini apa nih gitu kan. Tapi abang berani tuh ya? Ya berani-beraniin gitu kan. Berani. Sini apa, pas gue lihat balik set ke pintu, yang gue lihat pertama kali memang ayunan itu, ternyata ada sosok itu tapi ngebelakangin. Terus dia begini, itu ayunannya gini, Kenceng. kenceng banget, kenceng. Itu langsung gue panggil temen gue, mau lihat nggak? Apaan sih bang? Mau lihat kesini? Pas ngeliat, astagfirullahaladzim, pas gue lihat Itu dia temen ngasih abang. unjuk, ngasih unjuk. Gue yang Kok bisa ya bang? Temen abang dia ngasih sih. lihat, tapi dia nggak ngeliat sosoknya ya, cuman ngeliat goyangannya. Gue mau ngasih tahu ke teman gue satunya lagi, apaan sih gue? Sini coba lihat, cepet. Pas teman gue satunya lagi mau ngeliat, pas dia bangun, dia Berhenti. Wah. dia langsung gini, langsung brek kayak hilang. Itu di mata abang hilang. Pokoknya pas di awal dia goyangin itu dia langsung nengok gini. Wah gila bang, merinding bang. Kayak gitu. Tapi itu teman abang sempat ngeliat nggak bang? Yang pertama ngelihat, nah teman yang kedua pas gua mau bangun, lihat mau lihat. Pas dia ngeliat juga ke pintu, nggak ngeliat. Gila. Gitu mas Wali. Wis. Itu rumah teman abang lumayan juga itu. Gue jadi merinding ya bang. Cerita yang apa ya? Baru cerita yang bikin gua merinding ya. Ayunan berarti ayunan. Lanjut lagi bang. Mau denger lagi nih. Apa ya? Coba sambil cerita dulu, gue pikir-pikir dulu yang mana nih. Gue mulainya nih. Cerita apa nih ya? Cerita misalkan apa? Mas Wali sendiri pernah nggak ngalamin apa gitu cerita yang ada sedikit serem mungkin di hidup? Jujur sih ya bang ya. Gue kayaknya nggak tahu pernah ngalamin atau enggak, tapi gue lupa bang. Lupa bener. Masa ada yang pernah diinget nih apa gitu misalnya? Direp-rep gue bang. Sering ya? Nggak sering sih. Oh. Cuman paling pernah dulu berapa kali gitu. Tapi Pas pernah lagi ngalamin sakit. ya? Lagi sakit. SD bang. SD lama. SD. Jadinya tuh gue kan gini ya guys ya. Gue lagi sakit. Ini kakak gue jagain gue nih gitu kan. Cuman di kasur bawah, gue di kasur atas. Itu masih satu kamar di depan tuh, kamar depan kan. Nah di saat itu gue ngerasain tuh itu tembok tuh, pasti kalian pernah ya di rep-rep ya namanya. Itu tembok tuh semakin deket tuh kayak mengecil gitu bang. Pernah bang? Pernah. Nah itu namanya rep-rep yang bener. Ada juga dulu kalau Bang Ami masih kecilnya ya. Tapi dulu masih bokap masih ada ya, masih hidup, masih sehat. Jadi saat itu masih kecil, tiba-tiba nggak sadarin diri kayak ketimpa kelereng gundu. Itu banyak itu panas. Ya gue juga gitu, tapi bukan kelereng bang. Batu dari kecil tuh ke tembok, lama-lama gede, terus gue maju. Terus batu kecil, terus lama-lama gede, gue maju lagi sampai tuh gue ngeliat tuh titik ujung itu, gue ngeliat depan mata bang. Tapi sadar, akhirnya sadar. Itu sadar. Kalau Bang Ami enggak. Bang Ami jadi itu sampai berjam-jam nggak sadar dan teriak-teriak. Itu juga gue nggak sadar, gimana ya? Gue nggak sadar, tapi gue sadar gitu. Gue ngeliat gini sadar gue di situ, tapi gue nggak bisa kemana-mana gitu. Itu namanya jatuhnya kayak dieret kan? Iya, dieret. Bang Ami bener-bener masih tidur, parah-parah pernah sering. Tapi kalau ini tidur, tapi gak bangun-bangun berjam-jam. Dibangunin, dia apa? Bangun nih sama nyokap ya.
pintar. Oh, ini anak. Backsoundnya gini banget ya bang ya. Ada inian. Terus gimana bang? Oh, ini anak mau dapat nih, masih tetap mau bisa ngeliat katanya nantinya katanya. Oh baru dapat misalnya kayak Ustaz sama ya. Pak Haji itu cuma didoain kan sadar alhamdulillah. Berarti harus sama orang yang Bisa lah ya gitu. bisa. Sama gue juga gitu. Gue matanya melotot gini ya. Maaf ya guys ya. Gue agak malu juga sih ngomongnya. Gini nih. Mangap kayak orang lagi ditimpa gitu bang. Tapi nggak ada keluarga atau apa? Ada kakak ada. gue di bawah, cuman Oh, ada. gue nggak teriak gitu. Cuman gue nggak bisa teriak, gue nggak bisa ngomong gitu aja. Cuman mata gue tuh melotot ke arah situ. Menurut gue mangap gede banget. Nah di situ ada kakak gue di atas dan ada temennya juga lagi nginep. Nah Gitu? iya lagi nginep kalau nggak salah bener ya. Iya lagi nginep kalau nggak salah bener sih kayaknya. Terus kakak gue nggak bisa iniin. Akhirnya dipanggil teman-temannya sama teman abang gue tuh di atas sama teman kakak gue. Nah dia bantuin dah tuh kan bang. Dia juga bisa juga tuh bang agak itu. Terus di sebelah gue dikasih Yasin apa Al-Quran gitu. Terus kaki gue dikasih balsem telapak kaki. Nah itu lama-lama gue sadar. Sampai akhirnya gue bangun sadar lah gitu ya bang. Tapi nah temen abang gue itu juga bisa tuh ya bang ya. Gue nggak tahu lupa namanya siapa ya. Terus sama dia ditanya kan, itu kenapa ada yang dirasain kenapa? Sini gue tuh berat banget bang. Tapi ada yang gemblok gitu bang. Ditimpa. Tapi gue nggak tahu itu. Ini gue abis ngapain sih? Cuman gue inget tuh begini. Cuman gue kok bangun-bangun gak sadarnya tuh udah banyak teman abang gue. Berarti mungkin ketempelan juga ya kayak gitu. Ketempelan. Dan sampai akhirnya habis itu gue minum, pas gue ingin badan gue udah enak lagi bang. Gerak itu dibantuin sih bang, dibacain ayat kursi dulu. Dah gitu doang sih. Ya nggak terlalu serem sih, cuman ya sekedar memberi ini aja cerita-cerita Betul juga. betul. Oke nih lanjut lagi nih ke Bang Ame nih. Yang seru apa lagi nih bang? Apa ya, untuk yang gak standar nih. Jadi gue punya temen di rumah temen gue itu saat kita pas malam, saat itu kita ngobrol, ada yang main handphone segala macam. Tiba-tiba di pintu ini ada makhluk. Tapi Sebentar kayak dulu ya bang. Hah? Ini abang settingannya sampai berapa jam doang ya? Berapa menit doang ya? Habis itu mati lagi ya? HP-nya. mati. Iya mati, cuman gue nyalain lagi. Iya. Ya ngapa abangnya begitu? Gimana nih bang kameramen nih? Gimana nih? Kamera masih jalan. Wis sambil ngopi gila dia. Dia mah fokus terus sama kamera utama. Boleh dilihat dulu tuh bang. Wis. Masih ada jalan. Maaf ya guys, Aman, aman, ya. agak ya, jalan. Oke siap, emang settingan kamera gua mah dinaikin, cuman gua nggak tahu juga sih settingnya gimana. Emang dari lahir tuh HP begitu. Gitu. Oke bang lanjut lagi tadi gimana? Jadi di saat malam itu di pintu itu tiba-tiba ada makhluk macam dibilang kakek-kakek nggak terlalu ya. Jadi seingat gue nih ya, jadi dia itu dibilang pakai sorban enggak juga, kayak ada apa namanya? Iya sorban juga ya, cuman kayak ustadz gitu lah. iya apa kayak ada kayak kejawa dikit. Belangkon bukan? Bukan, dia punya gitu, Kain-kain pakaiannya putih gitu. samar ya pakaian gitu. Dan situ dia mengucapkan salam ke gue, terus gue langsung begitu. Terus gak lama dia ngomong apa nih petandanya gitu kan. Tiba-tiba gue langsung raga gue itu ada di rumah temen gue yang di sebelahnya. Di rumahnya temen gue, tapi di seberangnya. Dekat bang tapi. Iya, temen gue nih ada di sini nih, ngobrol bertiga. Tapi di sini rumahnya di seberang gak jauh. Itu gue tiba-tiba bisa masuk ke kamar dia. Padahal abang lagi di rumah Iya, temennya dan abang. gue diem gini, bisa masuk ke kamar dia,
Dan di situ gue bisa tahu ada batu-batuan di situ. Batu apa? Batu-batu semacam kayak batu-batu cincin. Oh. Batu-batuan. Dan apa yang si makhluk ini bilang, cari warna merah ke hitam-hitaman gelap. Jadi warnanya batunya tuh merah, gelap, hitam. Tapi Iya. merah gelap ya gitu ya. Namanya batu cincin ada lah. Situ gue bisa masuk sama dia dan gue ngeliat itu ada batu dan situ ada batu itu dan gue balik lagi ke Raga. Langsung zep gitu aja masuk aja tuh ke Raga Abang lagi. Terus gue nyampein ke temen gue, men, apa sih? Gue lagi main game nih katanya. Coba lu ambil ke rumah lu, ambil ke rumah lu. Barusan gue dapat apa namanya? Wangsit ya atau apa sih? Dapat pertanda dari si makhluk ini. Lo ambil di situ ada batu. Apaan sih lo? Gue gak punya batu-batuan. Ya secara gue gak pernah masuk kamar dia dan ngobrak-ngabrik kamar dia, gue gak pernah. Di situ ada batu merah gelap ke hitam lah gitu. Enggak ada gue gini. Jujur lo ambil deh ini. Iya, gue ada batu banyak. Tapi gue gak ada yang punya batu kayak gitu. Dari kata dia kayak gitu. Ya udah, pas udah dia ngomong kayak gitu, coba lo ambil, udah nanti ya. Jadi penasaran nih, kamu buat apa sih? Coba deh, ini ada petanda, katanya lo solo, ini jangan dipercaya ya, jangan hanya cerita. Lo pakai, kalau bisa lo bikin iketan lah. Katanya lo udah dapat kerjaan nih. Ya. Itu di pikiran abang. Cuman jangan pernah percaya, ini kan cuman petanda orang apa si makhluk ini ya, percaya mah sama Allah Subhanahu wa taala nih, sama Tuhan kita gitu. Maksudnya hanya sekedar menyampaikan gitu. Nah, udah di saat kayak gitu akhirnya dia pulang. Pas nyampe depan pagar rumah teman gua, mau ke rumah dia, itu dia merinding katanya. Ya pasti merinding Dia ngambil ke rumah, dia balik lagi cepet. Orang yang seberani dia ternyata ketakutan juga. Padahal tuh belum malam, balik nih di meja katanya, gubrak batunya. Tuh di tas, ditaruh di tas. Dia ngambil masuk ke rumahnya, balik ke rumah temen gue lagi nih, kita lagi ngumpul, gubrak di meja, Dia berakin di batunya itu, tiba-tiba tuh dia tuh men, gue gak pernah punya batu kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu bang. Dan itu ada batu apa yang di kepikiran gue tadi, yang abang lihat tadi di situ ada juga di situ. Petanda dari si makhluk ini, tiba-tiba ada batu merah gelap, hitam-hitaman, kemerahan itu gelap. Dan itu terus kata temen, gue gak pernah punya batu kayak gitu Mei. Gak pernah, dan gue gak pernah dikasih kayak gitu. Seingat dia seperti itu. Cuman ada di situ faktanya. Dia merinding, gila ini kenapa nih kan? Coba lu bikin iketan aja, tapi lu jangan pernah percaya, tapi lu berdoa sama yang di atas, sama Tuhan. Ya lu pakai aja, tetap lu ibadah biasa, cuma lu cuma pakai doa, lu cuma ngasih tahu aja gitu, menyampaikan, tapi jangan pernah lu percaya. Iya bang. Dan gue bukan Tuhan juga gitu kan. Pas udah sampai besok-besoknya dia akhirnya pakai mungkin iketannya, cincinnya, batunya dijadiin cincin kan, pakai iketannya. Dia pakai selang 2 minggu atau 3 minggu dia terima kerja langsung. dan dia akhirnya kerja. Tuh percaya nggak percaya, Percaya jadi nggak percaya. bingung ya. Jadinya gimana ya? Itu percaya nggak percaya, ya gue hanya menyampaikan, tapi gue bilang terus kesekian kalinya jangan pernah percaya. Ini backsound ngeselin banget bang. Jangan pernah percaya, tapi ternyata ya alhamdulillah dia terima kerja dan itu lumayan deh berapa bulan terima kerja. Iya. Jadi kita lihat dari sisi Sisi positif positifnya aja. aja, tapi jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya. Kita ikutin aja dulu kalau misalnya itu baik gitu bang. Jangan yang ya gimana ya gitulah gitu ya kan. Oke nih bang, gue pengen ngasih tahu nih bang, ini udah hampir 30 menit lebih. Iya, kita nggak inian ya, nggak sadar nih. Nggak terasa ya? Udah lama nih berarti ya? Udah lama, udah 10 tahun lah banyak. Wih, gila. Siap. Ini Bang Kiki merinding gak nih dengar cerita kita dari tadi? Mantap. Ngopi lagi kan? Ngopi. Oke.
Thank you Bar Gigi. Kameramen utama nih. Mantap. Ini kita selesai aja kali ya bang. Selesai, Ya? boleh. Kita lanjut lagi nanti part Insyaallah, 3-nya nih. Insyaallah. Karena udah lama banget. Padahal kita pengen ngobrol lagi Betul. nih. Waktu juga ya, kayaknya nggak terasa ya Waktu kalau nggak ngomongin kayak terasa. gini. Karena kalau ngomongin misteri itu butuh cerita, jelasin. Benar-benar Coba nanti mungkin next time ke yang time. berikutnya lebih serem, serem lagi. lebih merinding, gitu. Nanti Yes. ikutin aja terus nih. Ikutin terus guys di Pots Wow and Pots Me. Wih gila nggak tuh? Pots Me. Nih mantap. Jadi kalian yang nonton channel gua mampir juga nih ke channelnya. Ya kedua kalinya bang. Ucap ya. Kedua kalinya. Matiin dulu kali backsoundnya ya. Boleh. Jadi kita terganggu gitu. Kamu juga nih pakai nyangkut deh. Oke kita matiin. Udah sunyi nih enak nih. Jadi gini ya guys ya. Kalian yang denger cerita ini jangan percaya juga. Betul. Cuman kita kan ceritain ya, semoga menghibur kalian. Ya di sini gue diundang dan hanya untuk berbagi cerita, betul ya Mas Berbagi Owi? cerita. Iya, siap, betul. Dan kalian juga yang pengen cerita juga nih, boleh langsung DM di Instagram gua. Farel Prawira 27 atau enggak DM Instagramnya apa Abang Ame nih apa? Dunia meja. Dunia Meja. Apa tuh Bang? Artinya tuh Bang? Dunianya meja. Iya dah. Intinya Meja ya. Pokoknya intinya balik lagi dengan cerita gini, ambil sisi positifnya, maknai juga ceritanya. Tuh. Ya kalau memang seram dan bagus ceritanya ya alhamdulillah. Ya betul. Yang kalian juga boleh request mau cerita apa nanti. Insya Allah Bang Ame bisa lagi ya ikutin inian nih. Insya Allah. Ya intinya kalian pencet tombol subscribe. Asik mantap. Ya oke kita akhiri aja ya Bang ya. Boleh, saya udah ngantuk juga nih. Ngantuk nih ya. Sholat sebentar lagi. Abis sholat gue absen dulu. Abis absen kagak ada pelajaran tidur ya. Iya Mas. Masih sekolah? Masih Bang. Iya, Sebelum zuhur gue bangun dulu. Bener. Biar Spesial nih. Ya biar nggak pusing-pusing banget ya. Betul. Yang penting tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Kesehatan. Ya, oke, kita akhirin aja ya. Siap, Mas. Oke guys, terima kasih yang udah nonton gua dan ikutin channel gua dan ikutin channel Ame Channel. Betul. Wis gila, mantap-mantap. Dan Thank you. ikutin juga nih channel kakak gua ya. Boleh, silakan. Ya, Anissa Embul. Wah, itu L-nya gini nih, L-nya gini. Wah, Wis, iya, belakangnya keren nih. L Lucy, gede. vlog juga ya. Vlog. Nah, ada cerita-cerita Cover juga. juga. Cover juga, Wak. Ya, jago nyanyi dia, Bang. Kayak artis, Bang. Oh, arti. Iya, udah diundang ke acara inian dia apa namanya? Hajatan Iya. oh, bukan. Festival Oh, festival. inian, Feb. Oh iya, sama dong. Iya. Abang juga Dulu Indonesian Idol. Oh, 2007 kan, masih inget dong 2007. Gua 2006 lahir. Baru lahir. Gila. Nonton TV aja belum bisa, Bang. Oke deh Siap, ya. siap. Oke, makasih semuanya ya. Siap, sama-sama. Oke, kita akhirin di Sorry. sini. Thank you Wassalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pots Wow and Pots Me. Pots Me. Podcast Wawe and Pots Podcast Me. Podcast Ame. Ame. Oke. Di Ame Channel. Wis, mantap gak tuh ya. Oke guys, terima kasih semuanya. Dadah. Sampai ketemu di part 3 ya. Part 3 masih ada lagi cerita Insyaallah, nih. insyaallah. Insyaallah. Oke, dadah.